Jadi demo 212 itu selalu akumulasi isunya akan meninggi tuh. Nah, itu yang akan crossfire dengan delegitimasi kekuasaan. Nah, karena itu bagian-bagian inti dari oposisi mestinya dihalangi. Karena kalau dia crossfire, jangan-jangan kekuasaan jatuh di 213 nanti. Kalau 213 tak ada itu. Oh ada, 212. Nggak ada. 21, oke, kalau ya 312 gitu. Setelah 212. Jadi tetap terlihat begitu aja. Pemetaan yang akhirnya orang tahu bahwa 212 itu memang nggak bisa dilenyapkan. Buktinya apa ya? Buktinya kekuasaan masih cemas terhadap keadaan itu. Jadi kekuasaan sendiri yang membuat orang menganggap bahwa 212 memang kuat. Dan faktanya memang selama isu tentang radikalisme ini disodorkan pada Islam, tentu publik Islam atau Islam politik merasa oke, kita mesti fight back. Itu hak warga negara untuk membela diri karena disudutkan. Jadi pemerintah jangan mancing-mancing, dan memancing isu itu punya akibat jauh. Kalau kalkulasi intelijennya keliru, itu artinya bisa merembet sampai ke istana. Atau isu itu buat istana sebetulnya memang tetap tempatkan Islam sebagai musuh bebuyutannya. Kan gak enak kan. Padahal sebetulnya Kapolri justru menginginkan agar supaya ada rasa damai itu. Demikian juga KSAD yang baru, Pangkostrat yang baru. Jadi ada dua perintah sebetulnya. Ada perintah yang tersembunyi yang kita nggak tahu datang dari mana, itu masuk ke aparat. Lalu bekerjalah intelijen ngumpulin data, dan kalau datanya nggak cukup, jadi bikin cukup dengan cara dia bikin data sendiri dia. Memang karena sumber legitimasi presiden adalah dengan cara itu. Dia legitimasinya timbul kalau dia jadikan Islam sebagai musuh politik. Itu tesis orang kayak Carl Smith, bikin tesis itu. Ciptakan musuh supaya engkau tetap eksis. Kan itu intinya kan. Tapi ingatan publik tersambung bahwa masyarakat di sekitar Jokowi itu tidak setuju atau tidak suka dengan aktivitas politik yang basisnya adalah agama. Padahal sebetulnya nggak ada soal basisnya agama. Kalau dia nggak dikerasan, ngapain ditakuti? Kan aspirasi politik boleh ditumpangkan pada ayat-ayat kitab suci. Yang nggak boleh adalah kalau ayat-ayat itu berubah menjadi konsep kekerasan. Dan itu yang berbahaya dalam semua ayat apapun. Kita bisa pakai apa aja kok buat ucapan aspirasi kita. Kalau Pancasila nggak cukup, ya kita kutip ayatnya untuk mengingatkan pemerintah tentang ketidakadilan. Apa salahnya mengutip ayat untuk menerangkan ketidakadilan? Jadi soal semacam itu yang tidak dipahami oleh kekuasaan hari ini. Lalu dia jadi sense itu kalau orang udah pakai ayat itu. Padahal itu adalah peralatan ekspresi dari pikiran seseorang. Itu kan nggak mungkin terus-menerus pakai undang-undang dasar. Undang-undang dasar aja bisa dipermainkan oleh Mahkamah Konstitusi kok sebagai landasan untuk menyelamatkan undang-undang Omnibus Law. Bergerak Babe Haikal itu erat kaitannya dengan bulan Desember, ya kan? Wiro Sableng. Iya. Alias 212. Dan kita kaitkan juga dengan penangkapan ulama Ustadz Farid Okbah dengan tuduhan terlibat terorisme. Ada 3. Sulitnya 212 menggelar acara juga menjadi sesuatu yang perlu digarisbawahi. Pendapat Bung Rocky terkait dengan ini. Karena kemarin-kemarin sudah bagus nih. Demo-demo dibiarkan, dibolehkan, tidak ada kekerasan ya kemarin itu kan. Bahkan spanduk Jokowi mundur dibiarkan saja, dikawal dan aman. Tapi begitu 212 ini sepertinya lebih alot dibandingkan demo buruh dan demo mahasiswa. Karena polisi sebetulnya, bukan polisi lah, intelijen. Polisi tentu bagian terima info dari intelijen aja. Kan 212 ini udah mengental menjadi lembaga tuh. Mau dihalangi nggak dihalangi tetap koordinasi
dalam pengertian bagus, bukan pengertian buruk. Karena kan persiapan itu dilakukan dalam upaya untuk menggedor kekuasaan. Bahwa ada daftar kesalahan yang masih panjang, dari soal omnibus law sampai Habib Rizik segala macam. Kan itu semua isu tentang kemanusiaan dan isu tentang keadilan. Jadi demo 212 itu selalu akumulasi isunya akan meninggi itu. Nah, itu yang akan crossfire dengan delegitimasi kekuasaan. Nah, karena itu bagian-bagian inti dari oposisi mestinya dihalangi. Karena kalau dia crossfire, jangan-jangan kekuasaan jatuh di 213 nanti. Kalau 213 tak ada itu. Oh ada, 212. Nggak ada. 21, oke, kalau ya 312 gitu. 212. Jadi tetap terlihat begitu aja. Pemetaan yang akhirnya orang tahu bahwa 212 itu memang nggak bisa dilenyapkan. Buktinya apa ya? Buktinya kekuasaan masih cemas terhadap keadaan itu. Jadi kekuasaan sendiri yang membuat orang menganggap bahwa 212 itu memang kuat. Dan faktanya memang selama isu tentang radikalisme ini disodorkan pada Islam, tentu publik Islam atau Islam politik merasa oke, kita mesti fight back. Itu hak warga negara untuk membela diri karena disudutkan. Jadi pemerintah jangan mancing-mancing dan memancing isu itu punya akibat jauh. Kalau kalkulasi kerjanya keliru, itu artinya bisa merembet sampai ke istana atau isu itu. Buat istana sebetulnya memang tetap tempatkan Islam sebagai musuh bebuyutannya. Kan nggak enak kan. Padahal sebetulnya Kapolri justru menginginkan agar supaya ada rasa damai itu. Demikian juga KSAD yang baru, Pangkostrat yang baru. Jadi ada dua perintah sebetulnya. Ada perintah yang tersembunyi yang kita nggak tahu datang dari mana, itu masuk ke aparat. Lalu bekerjalah intelijen, ngumpulin data, dan kalau datanya nggak cukup, ya dibikin cukup dengan cara dia bikin data sendiri dia. Tapi Bung Rocky ya, saya membayangkan kesulitan Presiden Jokowi untuk berdamai dengan Islam politik ini ya, sekali lagi ya, Islam politik atau Islam kanan orang bilangnya, itu karena memang orang-orang seputar kekuasaan seperti menginginkannya. Bahkan para buzzer misalnya setiap hari kan, kita aja dibilang nih, dua orang kadrun sedang berdiskusi. Bayangkan coba. Artinya, saya menganggap bahwa Presiden Jokowi ya tidak akan pernah bisa berrekonsiliasi dengan Islam politik selama lingkaran kekuasaannya memang selalu menginginkan, bahkan buzzer-buzzernya. Memang karena sumber legitimasi presiden adalah dengan cara itu. Dia legitimasinya timbul kalau dia jadikan Islam sebagai musuh politik. Itu tesis orang kayak Carl Smith bikin tesis itu. Ciptakan musuh supaya engkau tetap eksis. Kan itu intinya kan. Tapi ingatan publik tersambung bahwa masyarakat di sekitar Jokowi itu tidak setuju atau tidak suka dengan aktivitas politik yang basisnya adalah agama. Padahal sebetulnya nggak ada soal basisnya agama. Kalau dia nggak bikin kekerasan, ngapain ditakuti? Kan aspirasi politik boleh ditumpangkan pada ayat-ayat kitab suci. Yang nggak boleh adalah kalau ayat-ayat itu berubah menjadi konsep kekerasan. Dan itu yang berbahaya dalam semua ayat apapun. Kita bisa pakai apa aja kok buat ucapan aspirasi kita. Kalau Pancasila nggak cukup, ya kita kutip ayatnya untuk mengingatkan pemerintah tentang ketidakadilan. Apa salahnya mengutip ayat untuk menerangkan ketidakadilan? Jadi soal semacam itu yang nggak dipahami oleh kekuasaan hari ini. Lalu dia jadi sense itu kalau orang udah pakai ayat itu. Padahal itu adalah peralatan ekspresi dari pikiran seseorang. Itu kan nggak mungkin terus-menerus pakai undang-undang dasar. Kalau undang-undang dasar aja bisa dipermainkan oleh Mahkamah Konstitusi kok sebagai landasan untuk menyelamatkan undang-undang omnibus law. Tapi Bung Rocky ya, saya tapi terus. Yang jadi masalah adalah sepertinya ada kesenangan, kegembiraan, kebutuhan orang seputar kekuasaan ini untuk terus-menerus menggejemberkan. Ingat yang di ILC itu ya jadinya kan. Jadi ada kebutuhan untuk terus-menerus ya kan mengatakan bahwa ada radikalisme, ada ekstremisme, bahkan terorisme, sehingga ada legitimasi untuk melakukan tindakan apapun, termasuk menangkapi orang yang barangkali melakukan kegiatan secara peaceful gitu. Gimana Bang Rocky? Ada tiga yang ditangkap. Kan ini kesalahan ada pada Pak Jokowi memang. Karena Pak Jokowi yang memulai ide untuk menghasilkan yang dia sebut revolusi mental. Kan revolusi mental ujungnya adalah persahabatan warga negara, bukan bangun-bangun fondasi jalan tol. Jadi ketika tidak ada revolusi mental, maka gagal juga keakraban berwarga negara. Tuh. Nah gagalnya itu yang kemudian dicarikan cara untuk justru menjadi alasan memeras orang-orang sponsor-sponsor agar supaya isu radikalisme ini hidup terus kan. Jadi ini adalah impact balik dari kegagalan memelihara konsep
revolusi mental. Nggak terjadi revolusi mental, yang terjadi adalah dendam yang disponsori oleh masing-masing kelompok yang tetap ingin melihat bangsa ini terpecah. Jadi ini ada proposal lama yang difotokopi terus karena pendananya ada, tapi pendananya makin lama makin sedikit. Karena itu idenya dibikin lebih kencang lagi. Kan konyolnya di situ tuh. Kita bisa baca semua itu dengan cara yang gampang, bahwa proposal lama diedarkan terus, makin lama nilainya itu makin susut karena pertahankan legitimasi. Itu kan gak ada cara lain kan. Lain kalau ada prestasi demokrasi, ada prestasi ekonomi, maka orang akan lupa. Nah, saya boleh simpulkan begini, ketika kekuasaan gagal untuk mengakrabkan warga negara, gagal untuk memenuhi keadilan, gagal untuk menjaminkan kesejahteraan, mereka mulai memberi kuliah tentang radikalisme, tentang stabilitas nasional, tentang nasionalisme. Begitu kira-kira rumusnya tuh.